adik-adik. Wah, senang sekali nih Cici bisa ketemu lagi di bulan Desember. Pastinya kita mau mendekati Natal ya. Siapa di sini di rumah yang sudah siap-siap menyambut hari Natal dengan memasang pohon Natal di rumah? Coba angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Mungkin mamah kalian juga sudah siap-siap sedang membuat kue-kue cookies Natal nih. Pastinya kita menanti-nantikan ya dengan gembira. Semangat di bulan Desember ini. Jangan lupa di ibadah online kita juga hari ini kita mau tetap semangat. Sebelum itu kita mau satukan hati di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau sama-sama beribadah dan kami mau sukacita Tuhan turun buat kami. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kalau kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau kami ada yang lemas, letih, biarlah berikan semangat yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya kami diberkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Wah, luar biasa semangatnya hari ini ya. Coba semuanya yang sudah siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh ya. Kalian tahu bahwa setiap perintah orang tua kita adalah perintah yang terbaik buat kita semua. Siapa di sini yang suka mau untuk mendengarkan apa yang diperintahkan orang tuanya? Coba angkat tangannya. Masih ada yang belum ya. Nah, hari ini kita belajar ya, melalui lagu ini kita mau hormat sama orang tua yang selalu mengikuti perintah-perintah orang tua, karena perintah itu berasal dari Tuhan pastinya. Siap? Kita nyanyi lagu Hormati Ayah dan Ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran batu nasihat, dengar-dengaran sangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Ya, kita harus mendengarkan perintah mereka ya, supaya kita bisa terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ulangi ya lagu ini ya, sekali lagi ya. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran batu nasihat, dengar-dengaran sangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran batu nasihat, dengar-dengaran sangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Hormati ayah dan ibumu. Pastinya Tuhan akan senang jika kita semua mau menaati perintah papa mama kita di rumah. Adik-adik, kita belajar ya. Begitu juga hari ini kita mau belajar untuk menggunakan tubuh kita supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Kita nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Siap semua ya?
hati-hati gunakan mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Karena apa yang Tuhan ciptakan buat kita semua, Dia mau untuk kita pergunakan dengan baik. Contohnya apa, Ci? Nggak ngomong kasar, nggak cubit-cubit teman dengan tangannya. Banyak sekali ya yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh buka hati kita. Kita mau angkat satu pujian lagu bersama teman-teman kalian dari New Life Kids. Kita mau angkat lagu Tuntunku sama-sama. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan
Cici Oke. Hari ini Cici mau bercerita apa ya? Yuk kita dengarkan. Ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini dia tidak suka menyembah Tuhan. Dan dia tidak suka berdoa. Dia malah suka menyembah berhala. Wah, tidak baik bukan? Dan Raja Ahab mempunyai seorang istri bernama Ratu Isabel. Adik-adik tahu tidak? Pada suatu hari ketika Raja Ahab sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat sebuah kebun anggur yang sangat indah. Lalu Raja Ahab berkata, "Wah, kebun ini sangat indah. Banyak buah-buah anggur. Aku harus memiliki kebun ini." Ternyata kebun anggur ini milik seseorang bernama Nabot. Lalu Raja Ahab berkata kepada Nabot, "Hai Nabot, kebun anggurmu sangat bagus sekali. Mulai sekarang kebun anggur ini akan menjadi milikku. Semua buah-buah anggur akan menjadi milikku." Tentu saja Nabot terkejut. Lalu Nabot berkata, "Raja, tetapi kebun ini punya keluargaku. Ayahku memberikan kebun ini padaku. Aku tidak bisa memberikannya padamu." Adik-adik, tahukah kalian? Raja Ahab sangat marah. Dia berkata, "Aku adalah raja. Dan kau harus menuruti semua keinginanku." Tetapi Nabot tetap tidak memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Tentu saja Raja Ahab sangat marah. Ketika Raja Ahab pulang ke istana, dia masuk ke istana dengan muka seram, dengan muka marah-marah. Lalu Ratu Isabel berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa kau marah-marah, Raja?" Lalu Raja Ahab bercerita bahwa Nabot tidak mau memberikan kebun anggur kepadanya. Lalu Ratu Isabel berkata, "Wah, Nabot berani ya dia melawan perintah raja. Tenang saja Raja. Aku akan memanggil orang-orang untuk membereskan masalah ini." Keesokan harinya, Ratu Isabel memanggil orang-orang untuk membawa Nabot keluar kota. Dan di sana mereka menyakiti Nabot dan meninggalkan Nabot di sana. Setelah itu, Ratu Isabel berkata kepada raja, "Raja Ahab, Nabot sudah tidak ada lagi. Kebun anggurnya boleh kau ambil." Wah, Raja Ahab sangat senang. Kebun anggurnya Nabot sekarang menjadi milikku. Apakah Tuhan akan diam saja? Tentu saja tidak. Tuhan meminta Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Elia berkata, "Raja Ahab, kau dan Ratu Isabel sudah mengambil kebun orang lain yang bukan milikmu. Dan kau juga sudah menyuruh orang-orang untuk menyakiti Nabot. Tapi
Raja Ahab berkata, "Hahaha, aku adalah raja, semua bisa kuambil. Dan kebun anggur Nabot sekarang sudah menjadi milikku." Lalu Elia berkata, "Raja Ahab mengambil punya orang lain yang bukan milikmu adalah dosa. Dan Tuhan tidak suka jika kau melakukan dosa." Dan sejak saat itu, kehidupan Raja Ahab mengalami banyak kesulitan karena dia sudah melakukan dosa-dosa yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ingat adik-adik, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Kita tidak boleh mengambil sesuatu milik orang lain, karena itu adalah dosa dan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Nah, adik-adik, bagaimana? Cici Yoke yakin kalian ingat ya, kita tidak boleh mengambil barang atau apapun yang punya orang lain. Nah, mari kita dengarkan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Kita ulang ulangi lagi ya. Jangan mencuri. Keluaran 20 tambah ayat 15. Kita hafalkan dan lakukan ya. Nah, adik-adik, bagaimana? Yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu dan kasih-Mu buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa berkat-Mu luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk tidak mengambil sesuatu yang punya orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku menekankan teman-teman untuk memberi persembahan dari amplop atau kotak yang disediakan di rumah atau menggunakan QR code membantu nol papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau dapat didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di grup kelas Live Kids, ayo segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, Cici mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang telah disediakan oleh Live Kids dan dipastikan dengan keadaan yang sehat ya. Sistem resensi kehadiran adik-adik secara onsite sudah menggunakan kartu absen loh. Jadi jangan lupa dibawa kartu absennya setiap ibadah. Dan jangan lupa tap di depan Jordan Hall. Jangan sampai hilang ya kartu absennya. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen, adik-adik dapat meminta kartu absen ke Cici atau Koko di kelas saat kalian ibadah onsite ya.
Dan yang belum bisa beribadah secara onsite, kalian tenang aja, kalian bisa beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Dan dimohon juga untuk mama papa, adik-adik memperhatikan informasi-informasi yang ada di WA group atau medsos Live Kids agar tidak ketinggalan seputar tentang kegiatan yang Live Kids. Dan yang terakhir, jangan lupa tanggal 25 Desember Live Kids mengadakan ibadah Natal jam 10 pagi dan open gate di jam 9.30. Jangan sampai telat ya adik-adik. Dadah, Merry Christmas!